lihat, oh kalau kamu begini, kok tanya sesemut sama saya? Ya oma dong mama, bukan sesemut. Oma di tangga baru. Ya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini, walaupun dunia tidak memberikan kita kepastian, tetapi kita percaya pengharapan dan kepastian kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali terkumpul dalam ruangan ini Tuhan, tidak lain kami rindu beribadah kepada Engkau, karena kami selalu merasakan pertolongan, pembelaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kalau sampai pada saat ini kami masih boleh berada Tuhan, ini satu anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada pada kami, tapi inilah hidup kami tetap persembahkan kepadamu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu berikan kepada kami roh kesukaan, roh untuk memuji, memuliakan Engkau, sehingga kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan boleh terjadi bagi kami yang ada di tempat ini.
Bahkan kami berdoa juga bagi sidang Jumat yang mungkin mempersiapkan diri saat ini untuk sama-sama kita beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedia memberkati, memberikan kekuatan, semangat, sukacita, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, acara ibadah kami pagi hari ini kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini, baik WL Tuhan, pemain musik sampai pada pemberitaan firman Allah, biar urapan khusus turun kepada setiap mereka, sehingga kami boleh merasakan bahwa sungguh-sungguh Engkau hadir melayani kami semua. Pakai hamba-Mu sebentar akan melayani firman-Mu, biar Engkau berikan hikmat kepadanya, agar firman Allah yang boleh disampaikan menjadi satu kekuatan jawaban dalam hidup kami masing-masing, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang mampu menolong kepada setiap orang yang berharap pada Engkau. Walaupun keadaan dunia ini ditimpa dengan virus corona Tuhan, tapi satu hal yang kami meyakini, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan itu semua boleh berbau harum di hadapan Engkau, dan Engkau boleh turun di tengah-tengah kami dan melayani kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dalam kami beribadah iblis tidak senang, dengan berbagai macam cara dia mau mengganggu konsentrasi kami untuk kami memuji Engkau. Tapi kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami menolak segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari, dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa, dan pada saat ini kita akan berglori-glori bagi Tuhan, karena kita percaya kesukaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, ada di rumah jemaat Tuhan. Haleluya. Kesukaan surga yang merata. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi, dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha terpuji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Tuhan, kesukaan surga yang Tuhan berikan akan memberikan kita damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita terus berharap dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita, tanda kita beribadah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
pekerjaan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan juga sanggup untuk menghibur dan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim. Yang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri kembali. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sendiri
Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu limpah dan besar bagi kami semua. Tentunya kalau kami boleh ada dengan kekuatan kesehatan sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu sehingga kami boleh juga bersama-sama dapat berhimpun untuk kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati kami pada saat hari ini Tuhan, untuk kami siap menghadapi kenyataan hidup di hari-hari mendatang. Tetapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami percaya saat ini lewat firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sebab kebenaran-Mu merupakan makanan rohani bagi tubuh rohani kami, agar kami tetap kuat dan setia mengiring Engkau sampai kami boleh menerima kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kuatkanlah kami dengan perkataan firman-Mu pada saat hari ini. Engkau urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ungkapkan isi hati-Mu di dalam kehidupan kami lewat perkataan-Mu, agar kami boleh diberkati dengan berkat rohani. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan segala niat iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau enyah keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Diberkatilah perhimpunan kami pada saat hari ini, bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang boleh menyaksikan di dalam acara ibadah live streaming. Engkau juga tetap mengurapi, menjamah, melawati mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap persembahan anak-anak-Mu yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, yang hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar akan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat ini kita boleh dalam keadaan kekuatan, kesehatan, menikmati berkat Tuhan. Tubuh jasmani, tubuh rohani senantiasa Tuhan limpahkan, tidak pernah habis, selalu mencukupi. Oleh sebab itu tidak menjadi suatu alasan bagi kita ketika dalam 7 hari ada 1 hari kita bertemu bersama-sama dengan Tuhan untuk beribadah. Hanya saja perbedaannya sekarang ya kita hanya di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, yang mungkin juga ada maksud-maksud Tuhan akan situasi ini. Terkadang kita pergi bergereja mungkin sendiri-sendiri atau mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, tetapi inilah menjadi suatu kesempatan yang indah bagi kita masing-masing bersama keluarga, sehingga kita mempunyai waktu beribadah dengan Tuhan, bahkan dengan keluarga besar mungkin berada di rumah saudara masing-masing. Puji Tuhan. Saya tidak lagi berkomentar lebih panjang di dalam pendahuluan. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus, Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita semua bangkit berdiri yang ada di tempat ini untuk kita menghormati firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat pertama sampai keempat, dengan judul perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah, tidak mengapa ya, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Dari manakah kedatangan sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, lalu kamu membunuh.
Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara, ini suatu perkataan yang cukup keras melalui firman Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Ketika hidup mereka berikan itu untuk perkara-perkara dunia. Kenapa ini merupakan peringatan yang keras? Sebab kita ini adalah orang-orang tebusan darah Kristus. Kalau Yesus boleh mati, bahkan mau mati untuk kita, kenapa kita mati untuk dunia? Itu kan pertanyaannya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan waktunya. Dia sebagai Allah yang hidup di sorga sana. Dia mengorbankan kekuasaannya, mengorbankan jabatannya yang harus dia disembah. Dan dia boleh mati, memberikan waktu, memberikan kesembuhan bagi orang-orang umat manusia. Demi manusia dibawa kepada kemuliaan yang semula. Pertanyaannya, kenapa kita mau mati hanya demi kepentingan diri kita sendiri? Kenapa kita masih hidup untuk memikirkan dan mengikuti hawa nafsu kita? Makanya tidak heran hawa nafsu yang ada dalam kehidupan kita itu membuat kita semakin jauh daripada kasih Allah. Bahasa Paulus, mereka ini orang yang katanya mengasihi Allah tetapi dengan kasih yang pura-pura. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengatakan diri kita, aku mengasihi engkau istriku, aku mengasihi engkau suamiku, aku mengasihi engkau mama, aku mengasihi engkau bapak, aku mengasihi engkau adikku, aku mengasihi engkau kakakku. Tetapi pada prakteknya itu tidak sungguh-sungguh mengasihi. Kalau Tuhan meminta kepada kita sebagai orang-orang yang dikasihinya, yaitu persembahkanlah tubuhmu dengan persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Bahkan hukum yang diberikan kepada orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus adalah hukum kasih, di mana Tuhan meminta kehidupan kita ini supaya mencintai Tuhan Allah yang hidup dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Lalu hukum yang kedua, bagaimana kasih itu kita dapat praktekkan bagi sesama kita. Mengasihi seorang akan yang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun kalau kita kembali lagi kepada konteks ayat ini, saudara, tampaknya manusia ini lupa bahwa mereka yang hidup dalam hawa nafsu sudah menjalin hubungan atau bersahabat dengan dunia. Karena dunia ini mempunyai keinginannya yang akan memikat atau mengikat keinginan manusia, kehidupan manusia untuk mereka ditarik sehingga mereka jatuh dalam dosa. Lalu ketika dosa itu dibiarkan, tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan, tidak ada kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan kejahatan kita, maka kita akan mengalami maut. Kita tidak akan menerima keselamatan itu. Coba kita buka Yakobus 1 ayat yang ke 13 mengatakan begini ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan itu sebenarnya kalau kita biarkan mengikat, dia akan mengikat kehidupan kita dan akan menyeret kehidupan kita sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dimana keinginan dunia itu meminta kepada kita. Dan segala keinginan dunia itu tentunya membawa kita kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang berbahaya. Sebab di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17, bisa tolong bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan begini ya. Janganlah, ayat 15 mulai, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita perhatikan orang yang mengasihi dunia, maka sama persis seperti apa yang dikatakan Yakobus, bahwa mereka itu sedang menjalin persahabatan dengan dunia. Dan segala keinginan dunia ini menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak firman Tuhan. Sebab keinginan dunia ini, saudara, berbicara di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, bahwa ini menyangkut keinginan tubuh atau daging kita, keinginan mata, serta kesombongan atau keangkuhan hidup kita. Dan semua itu bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Dan perhatikan ayat 17, dunia sesungguhnya akan lenyap dengan keinginannya. Sebab suatu saat nanti Tuhan akan mendatangkan murkanya atas dunia dan segala anasir-anasir jahat di dalamnya. Kalau kita ada di dalam dunia pada saat murka Tuhan, maka kita bukanlah orang-orang yang beruntung. Sebab kita pun dalam kehidupan kita sekarang ini kita sudah membukankan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu menjanjikan setiap orang yang bersandar, yang percaya akan firman Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan disebut berbahagia. Tetapi mereka yang mengikuti keinginan dunia itu disebut binasa. Nah, kalau kita kembali lagi, saudara, di dalam ayat pokok kita, Yakobus 4, ternyata hawa nafsu ini menimbulkan sengketa pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya itu dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi hawa nafsu ini ibarat kata sifatnya itu menggebu-gebu. Orang kalau bernafsu itu nggak pernah tenang, gelisah. Selalu inginnya hari itu, inginnya memaksakan kehendak. Walaupun dia tidak mampu, kadang dalam doanya pun memaksakan kehendak. Makanya kan disinggung. Kadang-kadang kita berdoa, salah berdoa. Sebab apa? Dikatakan, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ada yang sudah sepertinya tidak bertemu jodoh, sudah kepala 3, paksa. Tuhan, berikan saya jodoh, saya yakin saya akan setia kepada jodoh itu. Giliran nanti mungkin sudah ketemu atau mungkin tidak dijawab, akhirnya sudah spekulasi, wah ini sesuai dengan selera saya, mungkin ini jawaban Tuhan. Nah, dianggap itu jawaban Tuhan, padahal salah. Atau sudah berdoa bertahan, sudah mau kepala 4, kenapa ini belum datang-datang jodoh? Mungkin ada salah berdoa. Karena kita berdoa menurut kehendak kita. Kita berdoa menurut apa yang kita mau. Coba kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dewasa dengan orang-orang yang kanak-kanak rohani berbeda. Kalau menurut saya dari gaya berdoanya.
Kalau orang yang kanak-kanak rohani selalu memaksakan kehendaknya. Tuhan, saya berjanji, penuh dengan komitmen, penuh dengan janji manis. Tapi alhasil lupa kan, giliran sudah diberkati Tuhan, lupa dia. Bahkan dia malah memanfaatkan berkat-berkat Tuhan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya dia dipuji-puji. Dan mungkin dari permintaannya itu hanyalah barang-barang yang menyangkut fana, kefanaan yang justru membinasakan dia. Ada juga orang berdoa hanya untuk mendapatkan tas mahal, mendapatkan setelan jas mahal, mendapatkan mobil bermerek, mendapatkan apalagi kekayaan yang berlimpah-limpah, mendapatkan gaji, jabatan di dalam pekerjaan dengan gaji yang luar biasa besar. Ada yang meminta seperti itu dengan janji manis kepada Tuhan. Giliran sudah dapat, nah lupa dia. Seperti yang dikatakan dalam Amsal Salomo. Amsal Salomo 30 itu udah menjadi ayat hafalan bagi kita. Sebagaimana Salomo dengan bijak sudah tahu bahwa kekayaan dunia itu akan menjatuhkan seseorang di dalam hidupnya, apalagi dia yang hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan bukan berbicara perkara-perkara duniawi, tetapi kasih Tuhan berbicara tentang kekekalan. Engkau meminta rumah di dunia ini, Tuhan bisa berikan. Tapi apakah dengan engkau memiliki rumah di dunia ini, itu bisa menjaga, merawat hidupmu kekal di dunia ini? Tidak. Tapi bukan berarti ya kita berpikiran sempit. Oh berarti kita nggak usah minta rumah kepada Tuhan, biarlah kita hidup gelandangan. Ya nggak seperti itu juga. Dalam pengertian kehendak kita, kalau sudah berlebihan, kalau sudah melebihi kemampuan, sudah sepertinya kayak memaksakan doa kita kok dipaksakan. Itu jangan-jangan itu sudah keinginan yang kita minta dengan nafsu kita. Saudara pasti punya pengalaman masing-masing. Dan saudara belajar sesuatu. Oh ternyata kalau saya memaksakan diri, oh jadinya seperti ini. Hancur. Makanya kalau kita pelajari ya, dari kitab Ayub, Ayub dengan syairnya luar biasa. Dia sudah berpikir panjang. Di dalam Ayub 5 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai ke-7 mengatakan begini. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Perhatikan saudara, kalau Ayub menggambarkan seperti bunga api bergejolak tinggi, ya mungkin bayangannya itu kalau sekarang seperti petasan ya. Petasan apa itu namanya, yang kalau dipasang dia langsung meluncur dan pecah di atas. Dush, indah. Nah itu terkadang kalau kita renungkan kehidupan kita yang menimbulkan kesusahan itu seperti digambarkan bunga api yang seperti bunga api yang berjolak tinggi. Saudara perhatikan, terkadang keinginan kita mengikuti keinginan nafsu kita yang maunya serba cepat. Yang mungkin seperti proses suatu petasan yang akan menjadi kembang api yang indah, itu memang melesat dengan cepat. Memang indah di awal. Tapi apakah bertahan seperti itu? Akan terus indah? Dia akan redup kan? Hilang kan? Nah, begitu juga kehidupan kita terkadang kalau mengikuti kemauan yang maunya cepat. Memang terkesan kita jadi indah. Terkesan itu wow, hebat, menyenangkan. Kita mendatangkan kepuasan. Tetapi itu sifatnya fana. Habis itu hilang sudah keindahannya. Habis, udah gak ada sisanya. Petasan itu udah habis. Itulah kehidupan kita yang selalu menginginkan segala sesuatu cepat, tidak mau proses. Itu meluncur. Kehidupan kita mungkin merasakan dinamika yang menanjak begitu cepat. Wah. Nah, lihat saja kalau orang-orang yang bernafsu, ya dari segala jabatan, dari segala bidang pekerjaan, sampai politikus, sampai di bidang pemerintahan, di bidang apapun. Setiap orang yang bernafsu ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan tempat yang tinggi, yang dihormati, ingin mendapatkan keberhasilan yang cepat. Memang indah seperti bunga api yang berjolak di awan-awan. Das.
Ketika sampai puncaknya, wah indah, orang bertepuk tangan, wow indah sekali. Tapi apakah dia tetap seperti itu, akan tetap indah, tetap menyala? Tidak, di situ lenyap. Nah itulah kita harus berhati-hati. Jangan oleh karena keinginan kita ini selalu inginnya cepat, ternyata sudah nafsu kita. Sudah mengikuti kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita bisa merenungkan juga ketika kita menghadapi keadaan sekarang ini. Nggak usah khawatir saudara. Virus ya, kalau kita percaya kembali kepada firman Tuhan, kalau Tuhan yang mengendalikan dunia ini sudah pokoknya beres. Kita lakukan saja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas kita. Kita lakukan jalan ibadah-ibadah. Doa-doa. Lalu apa? Baca Alkitab, baca Alkitab. Sudah jalani ya dengan istilah WFH ya, work from home. Ya udah kerja dengan jujur, dengan baik. Tanpa memaksakan diri dalam doa, Tuhan biarlah saya mendapatkan berkat, saya mendapatkan jabatan dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini justru banyak orang yang dipecat, kasih. Banyak orang yang dipecat. Bahkan banyak orang yang sudah berkorban. Ini tanpa kita sadari, manusia secara tidak langsung maupun langsung telah berkorban bagi dunia ini. Telah berkorban demi jiwa-jiwa orang yang lain. Demi mereka itu terhindar dari bencana ini. Demi mereka terhindar dari kematian oleh karena bencana virus ini. Akhirnya mereka berkorban. Mereka melakukan kasih sesama manusia. Tadinya mungkin mereka hanya berpikir dirinya sendiri. Karena memang betul firman Tuhan mengatakan manusia itu hanya mencintai dirinya sendiri. Apalagi ditambah cinta akan uang. Wow, itu luar biasa egoisnya minta ampun. Orang tuanya pun gak akan dipikirkan. Anaknya sendiri pun mungkin tidak akan dipikirkan. Suaminya, istrinya pasti tidak akan dipikirkan. Kalau sudah dia cinta dirinya disertai cinta uang, waduh habislah sudah. Apalagi ibadah. Dia berpikir bahwa kekuatan, kekayaan yang dia miliki itu dia dapati dari kemampuannya sendiri. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman. Menjadi peringatan bagi kita bahwa kita jangan sampai bersahabat dengan dunia. Kalau kita sudah bersahabat dengan dunia, dalam hal kita berdoa pun sesungguhnya itu kita bisa salah berdoa. Di dalam Alkitab ada juga orang yang berdoa berseru kepada Tuhan yang tidak didengar oleh Tuhan. Coba kita buka. Mungkin bisa minta tolong di dalam Amsal ya. Amsal berapa itu? Ya, silakan. Amsal 28 ayat 9 mengatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Dalam salinan lain, orang yang memalingkan telinganya dan tiada mau mendengar akan hukum, jikalau doanya sekalipun maka menjadi suatu kebencian. Nah, ini menggambarkan orang yang berdoa tanpa dia mendengar perintah-perintah Allah sesuai dengan doa apa yang dikehendaki Allah, doanya itu merupakan suatu doa kebencian, kekejian, kejijikan di mata Allah. Di dalam Yesaya 1 juga, bangsa Israel yang dianggap seperti penghulu-penghulu Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan kepada mereka, sekalipun engkau mempersembahkan korban persembahan kepadaku, sekalipun engkau merayakan hari-hari raya kepadaku, sekalipun engkau menadahkan tangan di hadapanku, itu semua adalah hal yang menjijikkan bagiku. Aku tidak terima itu. Kenapa saudara? Karena di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama mengatakan begini.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan ya. Sesungguhnya Tuhan itu tidak kurang panjang untuk memberikan tangannya, untuk memberi pertolongan, untuk memberi keselamatan. Lalu telinganya itu tidak pongo. Kalau orang Manado bilang, telinga Tuhan itu enggak budak. Dia selalu mendengar seruan anak-anaknya, hamba-hambanya yang meminta tolong. Sangat amat tajam telinga Tuhan itu, selalu tertuju. Matanya saja selalu tertuju kepada orang-orang benar, apalagi telinganya. Pasti panca indera itu akan berguna bagi Tuhan, dalam pengertian panca indera yang dimiliki Tuhan itu dia gunakan untuk menyahut segala permohonan doa dari setiap orang-orang benar. Sangat cepat Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi terkadang kita kalau mau berdoa meminta kepada Tuhan, koreksi diri dulu. Koreksi diri dulu. Paling bagus dimulai kita berdoa berdamai. Tuhan, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan. Kalau aku ada salah, kiranya hambamu ini berdamai kepada Engkau. Mengakui dulu, berdamai kepada Tuhan, baru saudara meminta sesuatu kepada Tuhan. Jangan datang-datang sudah ngomel-ngomel kepada Tuhan. Tuhan, kapan sih corona ini berhenti? Saya ini punya usaha, sudah banyak yang tutup dan sebagainya. Saya ingin keluar, saya ingin ke mall. Saya ingin bekerja kembali. Bagaimana ini Tuhan? Mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan. Akhirnya justru kita kena dalam Yakobus. Engkau ini sudah salah berdoa. Bukannya mengucap syukur, malah mengeluh. Akhirnya kita kembali lagi kepada kehidupan Ayub. Kembali lagi, itu kehidupan Ayub sudahlah. Itu menjadi patron, menjadi patokan dari iman kita, yang betul-betul di dalam kita menghadapi setiap tantangan. Ayub mengatakan, kita tidak harus atau kita dibentuk menjadi orang yang selalu bersyukur, bukan di dalam keadaan baik saja, tetapi di dalam keadaan yang buruk sekalipun. Kalau engkau mengeluh, maka Ayub berkata kepada perempuan gila. Saudara, kalau gila itu logikanya kan sudah rusak, ya. Tidak memakai akal sehat. Ya, kalau kita lihat orang gila, jalan-jalan dan sebagainya, nggak pakai baju, itu akal sehatnya udah rusak. Nah, ini digambarkan rohani yang gila seperti apa? Rohani yang gila itu adalah rohani yang sudah tidak memakai hikmat Allah lagi. Makanya sama seperti istri Ayub yang dikatakan perempuan gila. Istri Ayub nanti dia muncul ketika Ayub suaminya itu di dalam masa kesulitan, kesusahan. Tapi ketika Ayub yang dikenal di pasal pertama, dia adalah orang terkaya. Dia memiliki ribuan ternak. Kambing ribuan, unta ribuan, lembu ribuan. Itu mungkin kita bisa berpikir, istrinya tenang-tenang aja nih. Kalau lagi kaya, kalau lagi aman-aman ekonomi, suaminya lagi terkenal sebagai orang kaya, aman-aman. Tetapi ketika Ayub mengalami sengsara, cobaan yang berat, mulai itu muncul. Istrinya mulai muncul langsung, lihat kan apa yang kamu rasa? Sembah saja itu Tuhan. Maka itu matilah kau dan hujatlah dia. Ini gambaran gereja Tuhan yang bertipe seperti istri Ayub, hati-hati. Adalah gambaran gereja yang hanya mementingkan perkara-perkara jasmani, kekayaan harta dunia. Gereja yang membangun jemaatnya dengan pemikiran seperti ini, ia akan dimusnahkan, akan binasa. Bahkan dikatakan mereka adalah gereja gila. Kenapa?
Karena mereka hanya mengejar perkara-perkara duniawi. Sehingga ketika masa sulit nggak bisa tahan. Justru dia mengajak Ayub itu untuk menghujat Tuhan. Malah dia mampus-mampusin itu suami. Nah, ini gambaran rohani kita hati-hati. Kalau di masa sulit kita mengeluh, di masa sulit kita menghujat Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan, hati-hati. Dan jangan kita ini adalah gereja bertipe perempuan gila. Karena sudah tidak memakai akal sehatnya. Tidak terkontrol. Makanya Paulus mengingatkan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu, biarlah pergunakanlah waktu yang ada dengan arif dan bijaksana. Lalu Paulus menambahkan, oleh sebab itu jangan engkau mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Bukan penuh dengan air bir, penuh dengan cap tikus, penuh dengan minum-minuman alkohol. Itu membuat orang kalau mabuk itu sama seperti orang gila. Nalarnya udah gak jalan lagi. Mereka yang keluar rumah, ngumpul-ngumpul, minum-minum, mereka akan balik ke rumah tapi bukan ke rumahnya, tetapi rumah di got. Itu kan seringkali digambarkan. Nah, begitu juga arah pikiran orang rohani. Kalau tadinya mereka sudah hidup di dalam roh, namun diakhiri dengan daging, artinya mereka yang mengikuti Tuhan, namun mereka terpengaruh dengan anggur dunia, yang memabukkan pikiran perasaan mereka. Lihat, mereka nggak akan sampai di tujuan. Mereka akan binasa di neraka. Coba kita buka dulu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke berapa itu? Efesus 5 ayat 15 mulai. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 mulai. Bagaimana kamu hidup? Ya. Janganlah seperti orang bebal, Ya. tetapi seperti orang arif. Nah, jangan seperti orang bebal. Nah, itu juga termasuk orang gila di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu menjadikan kita anak-anak terang yang menuruti firman Tuhan. Coba lihat anak-anak kita. Kalau menurut itu mereka akan menjadi anak-anak yang baik karena mereka itu hidup terdidik di dalam nasihat dan teguran-teguran kita. Supaya anak-anak itu memiliki masa depan, kehidupan pribadi-pribadi yang baik di tengah-tengah lingkungannya. Terlebih di masa depan nanti pada saat mereka dewasa, mereka mempunyai pribadi-pribadi yang baik. Sama halnya kita sebagai anak-anak Allah, dengan firman Tuhan itu yang akan membentuk kehidupan kita. Tetapi kita harus nurut, itu saja. Terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ini 2000 tahun yang lalu Paulus mengatakan. Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menafsir ayat, maka kita akan menemukan sesuatu kekeliruan. Kita bisa berkata ini kan waktu itu. Waktu itu kan secara konteks Paulus memang berada di dalam situasi hal-hal yang jahat. Kalau sekarang enggak dong, beda. Nah, ini udah salah dalam hal menafsir. Firman Tuhan, Paulus ini berbicara bukan skala, silakan duduk dulu, bukan skala sempit. Kalau dia berbicara oleh ilham roh, itu berarti dia berbicara atas skala besar. Kapasitas sudut pandang dari Allah. Berarti kalau Allah memandang ke bawah, seperti layaknya 1 hari di mata dia, maka 1000 tahun di hadapan manusia. Itulah berbicara tentang keadaan zaman. Jadi ketika Paulus mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari jahat, di zaman Kisah Para Rasul, ya sayang tidak ada gambarnya. Di zaman Kisah Para Rasul itu sudah masuk dalam zaman Roh Kudus. Dan itu rahasianya masuk kepada hari yang ke-5 dan ke-6 kan. Karena masuk kepada hari ke-7 yaitu hari 1000 tahun masa damai. Nah, di masa Kisah Para Rasul ini memang sudah merupakan hari yang terakhir. Hari yang dimaksud di sini, Paulus berbicara atas kapasitas skala dari Allah.
Sehingga Allah mengatakan ya memang sudah hari terakhir. Seperti dalam penciptaan ya hari kelima dan hari keenam hari terakhir. Hari manusia dibentuk. Begitu juga keadaan dunia di akhir zaman. Maka di hari-hari terakhir ini manusia memang sedang dibentuk kembali kepada kemuliaan, kepada natur sebenarnya, sebagaimana Allah menciptakan hari ke-6. Nah itu rahasianya. Hari ke-6 adalah hari ke-6000 tahun. Itu dalam pelajaran, yaitu zaman Roh Kudus. Itulah sebenarnya gambaran Allah sedang membentuk manusia seperti dalam keadaan semula, yaitu dalam kemuliaan Tuhan. Makanya jangan heran akhir zaman ini ujian berat, karena memang seperti Allah membentuk manusia dengan tanah liat. Wah, lalu dia menaruh nafasnya. Nah makanya dalam zaman Roh Kudus itu manusia dibuktikan hidup harus dihembusi dengan nafas Allah. Kenapa zaman Roh Kudus adalah suatu tanda bahwa gereja Tuhan harus memiliki hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, engkau dikatakan hidup, tetapi sebenarnya engkau mati di mata Tuhan. Nah, itu. Ini menjadi peringatan terus lagi dari tadi. Ayat yang ke-18. Ya. 17. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Makanya kamu jangan bodoh, terus. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, usahakanlah supaya kita mau mengerti kehendak Tuhan terus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, terima kasih. Jadi Paulus di sini bukan membandingkan anggur beneran dengan penuh roh. Wah, itu jauh berbeda. Nggak ada kaitannya. Tetapi ini berbicara tentang anggur manis dunia ini, yang sangat membuat hati orang bergirang-girang. Orang kan kalau sudah minum anggur kebanyakan lihat ketawa. Wah, senyum. Hei. Haleluya. Nah itulah kehidupan rohani kita kalau sudah terbuai dengan anggur manis dunia. Waduh, seperti senyum-senyum, gembira. Tapi membinasakan, bisa bikin dirinya itu kejeblos got. Nah itu gambarannya. Justru dengan kemanisan dunia yang memabukkan, membuat kita hilang arah terhadap jalan yang kita sudah pilih, yaitu jalan kebenaran dan hidupnya itu Yesus Kristus. Bisa nggak fokus kita saudara? Makanya Paulus dengan tegas mengatakan, jangan kamu bodoh. Makanya orang yang hidup di dalam duniawi, maaf kata, harus dikatakan mereka adalah orang yang bodoh. Karena Galatia sudah dijelaskan. Ketika kita sudah memulai dengan roh, itu awal yang baik. Itu awal langkah yang baik. Kita sedang bertemu dan sedang berjalan dan sedang menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Namun ternyata kehidupan kita diakhiri dengan daging, maka itulah kebinasaan. Coba kita buka Galatia 3 ayat yang ketiga. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Ya. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Terus. Sia-siakah semua yang telah kamu Sia-siakah semua yang sudah kamu kamu alami sebanyak itu? Sudah kamu alami sebanyak itu, limpah di dalam pimpinan roh Tuhan, di dalam firman Tuhan. Tuhan menjaga engkau sampai detik ini. Ya kita tidak tahu, mungkin anak-anak generasi kita seperti Grace, Joy, Titi, Feli dan sebagainya, bahwa kalau mereka itu senantiasa kita sebagai orang tua memberikan kelimpahan, mendidik mereka. Tetapi ternyata di kehidupan yang akan datang, mereka tidak setia, mereka melupakan segala didikan orang tua, maka hidup mereka akan hancur. Begitu juga gambaran kita sebagai anak-anak Allah. Wah, Tuhan seperti Bapa kita yang mengasihi kita, selalu mendidik kita. Malah mungkin kalau dikatakan Bapa terlalu intervensi kehidupan kita. Sudah dewasa kok, masih mau diatur-atur. Kalau kita pikir-pikir secara rohani. Tapi itulah kasih Bapa. Makanya kalau Bapa itu tidak mau mengatur, gambarannya Bapa memberikan suatu rohnya, supaya masuk ke dalam hidup kita,
sehingga kita bisa mandiri mendapatkan pencerahan dari roh itu. Sama seperti anak kita yang sudah dewasa, ya apa yang membuat kita tetap menjaga akan kehidupan? Hanya lewat nasihat saja, lewat teguran, nasihat, lewat apa? Kata-kata, pesan-pesan. Hanya itu yang menjadi ingatan mereka sampai masa tua nanti. Oh iya, saya ingat kata orang tua saya begini-begini, saya nggak boleh begini, sebab saya akan mengalami kegagalan kalau saya tidak bijaksana menghadapi kehidupan yang liar ini. Wah, kalau saya tidak takut Tuhan, saya akan mendapatkan kegagalan dalam segala pekerjaan saya. Itu kan bisa menjadi suatu pegangan bagi dirinya seumur hidup. Nah, sekarang secara rohani, pegangan kita hanya roh dan firman Tuhan. Tidak ada lain. Oleh sebab itu, kita jangan bodoh. Saudara yang belum menurun, mintalah kepada Tuhan. Apalagi ini sudah memasuk 10 hari Pentakosta. Ya, sebenarnya tidak bergantung dari hari ya. Karena Kolose pasal yang kedua, yang ke-16 ya. Coba, Kolose 2. Jadi, jangan ada orang menghakimi kamu, menghukum kamu cuma karena perayaan-perayaan hari raya, makanan, minuman. Biasa kan ada tradisi agama yang harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi yang dijalankan bangsa Israel, nabi-nabi dulu. Coba kita baca. Kolose 2 ayat yang ke-16. 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, Ya. bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus. Semua itu hanyalah bayangan dengan apa yang harus terjadi di masa sekarang, yaitu sedang wujudnya ialah Kristus. ya, sedang wujudnya itu ada di dalam Kristus. Jadi jangan ada orang yang menghakimi kamu karena hari raya. Ya mungkin ketika 10 hari ketuhanan Pentakosta kita malah nggak datang untuk meminta Roh Kudus, seolah-olah hari lain itu nggak ada Roh Kudus. Itu sudah salah cara berpikir, cara mereka memahami firman Tuhan. Roh Kudus itu every time. Kita minta kapanpun itu, maka Tuhan akan memberikan. Yang penting hari-hari di hidup kita ini yang senantiasa berada bersama dengan Tuhan. Itu yang terutama. Makanya ya, biarlah kita menghadapi dunia ini. Kalau kita kembali lagi kepada ayat pokok kita di dalam Yakobus tadi, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ini yang sudah saya jelaskan. Terkadang kita memaksakan kehendak, akhirnya kita melakukan sesuatu hal-hal yang jahat kepada orang-orang di sekitar kita oleh karena kita tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita miliki. Sebab kita juga ternyata salah berdoa, karena memang di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan segala sesuatu sudah dekat, sesungguhnya jadilah tenang supaya kamu berdoa. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, tenangkan dulu hati kita, pikiran kita. Kalau lagi datang masalah seperti corona, tenangkan dulu hati kita, tenangkan pikiran, baru kita duduk manis berdoa. Kalau dengan kepanikan, ya udah isinya semua keluhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan. Tuhan bagaimana sih? Kenapa keadaan ini nggak berhenti-berhenti? Pemerintah tidak bisa kasih kepastian. Lalu di lain sisi banyak korban yang mati. Semua dipikirkan. Ditenangkan dulu hati kita, baru kita berdoa. Maka isi doa kita justru isi yang penuh hikmat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terutama membuat kita senantiasa berdoa mengucap syukur. Pasti doa kita, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang membuat semuanya ini. Aku percaya Engkau mempunyai rencana yang indah. Kalau sudah begitu kan enak. Saudara juga tenang, saudara juga kuat,
saudara juga bisa mengajarkan orang lain, kepada anak-anak kita, bagaimana menghadapi situasi masalah. Tapi kalau dengan kepanikan, apa yang kita mau ajarkan? Lalu dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Itu ya peribahasanya. Jangan terlalu besar keinginanmu ketimbang kau melakukan kehendak firman Tuhan. Jangan kebanyakan kemauan, kehendak, permintaan, tuntutan kepada Tuhan akan berkat-berkatnya, tapi malas berdoa, malas beribadah, tidak mau melayani, tapi minta yang besar-besar. Wow, itu kalau di dalam keluarga itu anak paling bandel kayak gitu. Udah bandel-bandung, dibilang nggak bisa, tapi kalau lagi maunya, mama, mintanya tuh ya, kenapa? Kamu minta apa? Aku minta mobil. Mintanya tuh yang besar-besar. Aku minta handphone. Oh iya, ini mama ada handphone bekas. Enggak, aku mau iPhone 11, iPhone 15. Mintanya yang gede-gede. Nah, itu merupakan juga gambaran. Bagi kita sebagai orang percaya, hati-hati. Justru kalau kita dewasa rohani, kita selalu mengikuti alurnya Tuhan. Selalu bersyukur dalam segala kondisi. Itu kita menjadi anak-anak Allah yang bijaksana. Ayat yang terakhir, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi perhatikan, ternyata semuanya itu adalah ulah dari keinginan kita yang tidak terkendali. Keinginan kita yang sudah ditunggangi oleh setan, sehingga tanpa kita sadari kita sudah bersahabat dengan dunia. Percayalah, Tuhan menginginkan dirinya menjadi sahabat kita sebagai orang percaya. Sebab Tuhan katakan juga, tidak ada seorang sahabat yang berani memberikan nyawanya bagi sahabatnya sendiri. Sebagai yang terakhir itu ya. Coba kita buka di dalam Injil ya. Ya, silakan. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabat. Terus, Kamu adalah sahabatku. kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Jadi Tuhan tekankan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku. Berarti Tuhan adalah sahabat kita. Dan Tuhan memberikan perbandingan secara realita. Coba kita pikir-pikir, ada nggak sahabat kita yang sampai memberikan nyawanya bagi kita? Puji Tuhan kalau ada, itu suatu tanda bagaimana Tuhan menjadi sahabat kita, dia mau mati bagi kita. Coba, mungkin kalau saya bersahabat dengan Bung Yopi, oke, kalau saling traktir, oke. Saling sharing, memberikan nasihat, saling selalu ada. Kalau di saat Bung Yopi sakit, saya menjenguk. Di saat di rumah lagi sendiri, saya telepon, ayo main lagi sini, saya datang. Tetapi kalau soal nyawa, no. Enggak, no. Jangan. Apalagi mungkin sahabat kita sakit ginjal. Ternyata ginjalnya dua-duanya habis. Butuh ginjal. Nah, coba kita pakai nalar kita. Mau nggak kita sebagai sahabat menyerahkan ginjal kita? Itu saja, jangan hidup. Ginjal kita. Terkadang sama anak sendiri pun masih mikir kan orang tua, kalau saya serahkan ginjal saya bagaimana ini kepada anak saya? Kakak adik pun masih berpikir. Mungkin dia kehabisan darah, atau mungkin dia ada kelainan hati, atau mungkin apalah yang mesti nama istilah medisnya? Bukan, kalau seperti organ-organ tuh yang diganti. Ya, mendonor, implan ya,
ya implan seperti itu. Jadi harus ya seumpama mungkin ya seperti ginjal, mungkin ya apalah organ-organ dalam. Tetapi ternyata yang cocok kakaknya sendiri, dan kakaknya sendiri itu ternyata saudara. Cuma engkau yang bisa menyelamatkan. Yang cocok darahnya dengan ginjal dia. Kalau tidak dia akan mati. Nah, saudara pasti mikir itu. Tapi ini Tuhan tidak memikirkannya. Tuhan katakan dengan yakin, justru aku akan siap mati untuk engkau. Tapi perhatikan menjadi peringatan di awal tadi. Dan saya mengulangnya. Kalau Tuhan sudah mau mati bagi kita, kenapa kita mau mati demi mengikuti keinginan dunia? Kalau Tuhan mati bagi kita demi melakukan kehendak Bapa, supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Dia, bahkan kehidupan yang kekal, kenapa kita mau menyerahkan hidup kita untuk mengikuti dunia ini? Itu kan menjadi suatu pertanyaan yang seringkali kita ragu, maju mundur. Benar juga ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan berpikir seperti itu. Merasa seperti tidak puas kalau mau melayani Tuhan, kalau mau membandingkan perjalanan panggilan saya, kemurahan Tuhan itu terlalu mahal. Sulit untuk saya membalas kebaikan Tuhan. Tetapi ya, di sini kita diingatkan bahwa sesungguhnya biarlah Tuhan yang menjadi sahabat kita. Kalau nyawanya Dia berikan, masakan soal perkara di dunia, perkara hidup kita sudah diberikan dengan cuma-cuma, masakan soal kebutuhan, keperluan sehari-hari Tuhan tidak akan memberikan. Masakan pekerjaan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, sekalipun mungkin sekarang kita menghadapi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, semua orang mengalaminya. Semua orang mengalaminya. Tetapi percayalah, iman yang harus kita pegang teguh baik-baik, bahwa kehidupan kita sesungguhnya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari perkataan firman Tuhan. Secara menyeluruh dan lengkap akan firman Tuhan, itu menjadi keyakinan kita karena memang manusia bisa hidup oleh karena firman Tuhan, bukan apa yang dia makan. Karena sekalipun manusia memakan makanan enak, mengatur pola makan, itu tidak mempengaruhi dia masuk surga. Tapi kalau dia memakan rohani, sekalipun dia hidup ya dengan makanan yang pas-pasan, namun penuh sukacita, seperti Amsal mengatakan, lebih baik sepiring dengan sayur-sayuran itu lebih nikmat daripada piring yang penuh dengan daging, makanan mewah, tapi penuh dengan akar pahit. Nah, itu nggak ada gunanya. Saudara kan nggak enakan, apalagi anak-anak pengalaman, kalau makan yang enak itu tapi disertai dengan marah-marah sama orang tua. Orang ya jadi nggak enak, nggak menikmati. Karena dia lebih menikmati makanan yang diomelin itu. Tapi biarpun makanan seadanya, tetapi ditawarkan oleh orang tuanya, makan ya nak, puji Tuhan, maaf ya cuma segini aja makanannya. Pasti dia senang. Begitu juga kehidupan kita. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, jangan takut akan kehidupan kita. Ya pastilah badai akan berlalu, tetapi semuanya harus kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Berdoalah dengan baik dan benar. Jangan memaksakan kehendak, sebab kita tidak tahu, jangan-jangan doa kita itu salah. Dan jangan kita mencoba menjalin persahabatan dengan dunia, karena dunia itu menyebabkan suatu pertengkaran, perselisihan, sengketa dan segala jenis kejahatan, sehingga ada persaingan itu tidak enak. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan itu adalah mencari damai, bukan mencari segala perpecahan dan perselisihan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk selalu kuat di tengah-tengah cobaan dunia ini ya Bapa. Terpujilah namamu, kami percaya kami hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang hidup,
yang dapat memelihara kehidupan kami, menguatkan kami di dalam segala keadaan kondisi. Kami terlalu percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami sekalipun di tengah keadaan yang sulit di dunia ini Tuhan. Kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau enyah keluar dari perhimpunan ini. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, iblis idol walarai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Oh sungai dari Allah penuhkanku. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah puaskanku. Oh sungai dari Allah Akulah batu karang yang teguh, hai hambaku dan anak-anakku. Sandarkanlah kehidupan kamu pada batu itu, karena batu itu adalah aku sendiri. Sejahtera dan berbahagialah kamu, karena aku ada di tengah kamu. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu. Hambaku dan anak-anakku, perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Karena aku datang bukan untuk dilayani,
melayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu. Nadili Sribikau Dilicunai, aku sangat mengasihi kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku, sehingga aku datangkan firman-Ku kepada kamu. Bikrai Tunai, berbahagia bagi dia yang mendengar firman dan menaruh di dalam hatinya, serta mempraktekkan dalam setiap kehidupan kamu. Bikrai Tunai, karena apa yang aku sampaikan itu adalah isi hatiku. Bikrai Tunai, hambaku dan anak-anakku. Bikrai Tunai, aku tahu tiap-tiap permintaan kamu. Rinilo Tunai Dikrai, jangan kamu takut, Redmo Tunai, karena aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bikrai Tunai, karena bukti sampai pada jam dan detik ini kamu di dalam keadaan sehat. Semua itu karena aku yang sudah memelihara kamu. Dekrau dilicunau dikrai, aku minta kepada kamu, hambaku dan anak-anakku, menghadapi dunia akhir zaman ini. Ridikau Tunai, kuasailah diri kamu, jadilah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Ridikau Tunai, tidakkah kamu tahu bahwa doa dapat merubah segala sesuatu? Nadilit radilit cuna dikrai, hamba-hambaku dan anak-anakku, aku mengajar kamu untuk kamu tetap setia dan taat kepada perintah-perintahku. Bikrai Cunai, dan kalau aku datang menegur, menasihatkan kamu, bukannya aku membenci kamu. Bikrai Cunai, tapi aku mengasihi kamu supaya kamu datang pada pertobatan yang sesungguhnya. Mele dulu tunau dikrai, hamba-hambaku dan anak-anakku, hidup di dalam aku ada kelimpahan. Redikom Tunai, aku yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kamu. Itulah sebabnya belajar bersyukur kepadaku. Betra dilicuna dikrai, dalam keadaan apapun yang kamu hadapi, selalu ada ucapan syukur kepadaku. Medilo Tunai, mengertikah kamu, hambaku dan anak-anakku? Tetaplah kamu teguh dan setia kepadaku, karena ada satu hari yang kamu akan lihat di hari-hari yang akan datang, di mana aku membuktikan pertolonganku bagi kamu. Detno dikrai, hai hambaku Bikrai Cunai, tetaplah engkau setia mengerjakan pekerjaan yang aku percayakan kepadamu. Jangan engkau takut dengan kehidupanmu. Bikrai Cunai, karena segala sesuatu ada di dalam tanganku. Bikrai Cunai, aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, tapi aku tetap memelihara kehidupan kamu. Bikrai Cunai, asalkan kamu mengutamakan aku lebih dari segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Betrau dilicuna dikrai, mataku selalu tertuju kepada orang-orang benar. Bikrai Cunai, yang selalu meminta pertolonganku. Bikrai Cunai, sebab itu hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu setia dan berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk aku dan pekerjaanku. Detra dilis adeno dikrai, karena waktunya sudah dekat. Adeno dikrai delai, hamba-hambaku dan anak-anakku, hiduplah kamu di dalam kesucian dan kerendahan,
Dan tetaplah kamu berjalan di dalam rohmu, agar kehendak tabiat duniawi tidak kamu akan genapi. Medelo tunai, mengerti ke kamu, aisibik tunai. Tetaplah kamu cinta doa, cinta firman, dan cintailah hadiratku, karena di dalamnya ada berkat-berkat yang aku siapkan bagi kamu. Deetno dikradilo tunai, yang terutama berkat perlindungan aku akan nyatakan bagi kamu. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Gembala agung kami, yang senantiasa memelihara jiwa kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberi makanan rohani lewat firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi sahabat yang setia bagi kami. Engkau selalu tahu apa yang kami alami setiap harinya Tuhan. Maka disitulah Engkau ada menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan di rumahnya masing-masing. Biarlah damai sejahtera, sukacita sorga senantiasa melingkupi kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dalam segala kegiatan aktivitas mereka Tuhan yang mungkin masih dalam keadaan terbatas. Tetapi biarlah Engkau tetap membuka jalan, memberkati Tuhan. Engkau angkat kehidupan jemaat-Mu bagi mereka yang senantiasa mengandalkan Engkau dan hidup benar untuk mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebab selalu ada upah yang menanti bagi setiap orang yang melakukan kehendak-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan Engkau menyertai kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada dan beraktivitas. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam segala kebutuhan keperluan mereka. Hari demi hari Engkau juga mencukupinya. Terima kasih berkat kekuatan kesehatan tetap Engkau akan limpahkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu yang ajaib memulihkan keadaan sakit penyakit itu, sehingga Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi Tuhan. Kaum keluarga kami juga disembuhkan. Jikalau ada yang sakit penyakit Tuhan bersarang pada tubuhnya, yang melemahkan tubuhnya, di dalam nama Yesus kami percaya kuasa darah-Mu akan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, mereka yang lemah juga dikuatkan, yang susah hati akan dihiburkan oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua di tempat ini. Keluarga kami khususnya tempat ini tetap diberkati oleh-Mu Tuhan, di dalam damai dan kasih yang mengikat kehidupan kami ya Bapa. Ampunilah atas segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, perbuatan kami yang kurang berkenan. Kiranya Engkau baharui kehidupan kami semua di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih, kami tetap serahkan bangsa dan negara kami beserta dengan pemerintahan kami. Tetap berikan kekuatan bagi mereka, tetap berikan kebijaksanaan, hikmat yang daripada-Mu, terutama roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam dada mereka Tuhan. Mereka tetap menganggap bahwa Engkau Allah yang dapat melakukan segala perkara yang ajaib di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih kaum keluarga pemerintahan kami juga. Engkau tetap memberkati mereka, melindungi mereka dari segala bencana yang ada. Para tim medis, para aparat keamanan tetap diberkati, dilindungi, diberikan kekuatan kesehatan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya bangsa kami tetap di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Hikmat Allah akan senantiasa memberikan kebijaksanaan bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Terima kasih seluruh bangsa di muka bumi. Tentu tangan-Mu begitu besar akan mencurahkan limpah kasih karunia-Mu menolong setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berada di tengah-tengah bencana ini. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Diberkatilah kami semua tanpa terkecuali. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga
oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, yang memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga, bahkan kekuatan yang selalu baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita dan menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Rencana memang kami akan memberitahukan informasi akan pengumuman laporan-laporan yang ada, tetapi karena pertimbangan sesuatu dan lain hal, ya mungkin kami akan mengirimnya saja atau kami menampilkan di grup Facebook atau di grup WhatsApp ya. Sebab ya karena sesuatu dan lain hal, mungkin sebentar habis ibadah kami akan berikan data laporan kepada saudara sekalian, sehingga saudara jemaat boleh melihat kas di gereja kita. Puji nama Tuhan. Dan ya, saya kira sampai di sini tiba saatnya kita akan mohon maaf. Ya, sampai di sini saja. Kalau ada kenyataan Tuhan bisa disaksikan. Ada? Oh ya. Ya. Ya, puji Tuhan, nanti kalau ada pengumuman atau suatu kabar mengenai penglihatan, mungkin kami bisa sharing di Facebook atau di grup WhatsApp, kalau memang itu sesuatu hal yang penting ya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat saudara sekalian yang ada di tempat ini dan jemaat yang boleh menyaksikan ibadah kita, mengikuti ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap bersemangat, tetap positif, dan tetap andalkan Tuhan. Shalom bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Stay